Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Bank Lembaga Keuangan tentang dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Dana pensiun juga merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang. Dana ini biasanya dikelola oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk memberikan keamanan finansial di masa tua. Dana ini dirancang untuk membantu dan memenuhi kebutuhan keuangan seseorang setelah pensiun saat seseorang tidak lagi bekerja secara aktif dan tidak menerima pendapatan dari pekerjaannya. Kinerja investasi dan manajemen dana yang bijak dapat berdampak pada seberapa besar dana pensiun tumbuh dan seberapa baik dapat memenuhi kebutuhan pensiunan. Jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja adalah program pensiun dari perusahaan atau pemberi kerja yang dikelola untuk karyawan. Dalam program ini, pemberi kerja akan memperoleh kontribusi dari karyawan dan menyumbang sejumlah dana. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan adalah program yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan investasi. Dalam program ini, peserta pensiun akan menyetor sejumlah dana dan lembaga keuangan akan mengelola investasi tersebut. Yang ketiga, dana pensiun asuransi kesehatan. Dana pensiun asuransi kesehatan adalah program yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi kesehatan. Dalam program ini, peserta akan membayar premi untuk asuransi kesehatan dan sebagian dari premi tersebut akan diinvestasikan sebagai dana pensiun. Manfaat dana pensiun. Yang pertama, pensiun dapat memberikan keamanan keuangan dan mengurangi kekhawatiran finansial di masa tua. Kedua, dana pensiun yang diinvestasi dengan bijak dapat membantu melawan efek inflasi. Ketiga, beberapa kontribusi ke rencana pensiun dapat memberikan manfaat pada pajak seperti pengurangan pajak atau penghindaran pajak atas pendapatan yang diinvestasikan. Keempat, ini memberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya keuangan. Yang terakhir, merencanakan pensiun dengan lebih baik, menentukan tujuan keuangan, dan menyesuaikan rencana investasi sesuai dengan kebutuhan dan risiko toleransi. Fungsi dana pensiun. Dana pensiun memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan karyawan, perusahaan, dan penyelenggara program itu tersendiri. Yang pertama, fungsi dana pensiun bagi karyawan. Bagi karyawan, dana pensiun adalah sebuah bentuk investasi jangka panjang yang akan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki masa akhir jabatan. Fungsi dana pensiun bagi perusahaan. Bagi pemberi kerja atau perusahaan, dana pensiun adalah cara untuk menawarkan manfaat pekerjaan dan memperkuat ikatan antara perusahaan dengan karyawan. Fungsi dana pensiun bagi penyelenggara. Bagi penyelenggara program, dana pensiun adalah sumber pendapatan yang stabil untuk jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan dana pensiun. Yang pertama, menyediakan sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan setelah seseorang pensiun dari pekerjaan utama. Yang kedua, meningkatkan harapan hidup menandakan bahwa banyak orang akan hidup lebih lama setelah pensiun. Yang ketiga, dana pensiun yang diinvestasikan dengan bijak membantu melawan efek inflasi. Yang terakhir ada dana pensiun memberikan kemandirian finansial kepada individu. Kejaksaan Agung juga tengah mendalami kasus dugaan korupsi dana pensiun karyawan dari 4 perusahaan BUMN dengan kerugian sementara mencapai 300 miliar rupiah. Dugaan korupsi dana pensiun ini diketahui setelah Menteri BUMN Erick Thohir meminta BPKP melakukan audit terhadap puluhan perusahaan BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan hasil audit dana pensiun BUMN yang bermasalah kepada Kejaksaan Agung. Kerugian sementara ditaksir mencapai 300 miliar, namun tidak menutup kemungkinan angka kerugian ini masih bisa bertambah. Dalam temuannya, dari total 48 dana pensiun BUMN, 34 dana pensiun atau 70% diantaranya berada dalam kondisi yang tidak sehat.
Dalam proses audit, setidaknya saat ini ditemukan adanya dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun pada PT Inhutani, PT Angkasa Pura I, PT PN, dan ID Food. Awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PT PN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih, karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menemukan indikasi awal yang menunjukkan sejumlah investasi dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Dari 4 sampling ini, kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%. Di 10% dari sekira nilai-nilainya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi-transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini, 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Kejaksaan Agung memastikan akan terus mengawal kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun BUMN karena dimungkinkan nilai kerugian negaranya akan bertambah. Perhitungan dugaan awal, dan tadi disampaikan oleh Kepala BPKP baru 10% perhitungannya. Tetapi ini bisa berkembang. Yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan karena terus akan berkembang terus. Tetapi yang pasti lebih dari 300. Kemudian kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Erick menegaskan, meski menemukan adanya dugaan korupsi pada pengelolaan dana pensiun karyawan di BUMN, laporan Erick pada Kejaksaan Agung bukan bertujuan untuk memenjarakan seseorang, melainkan untuk dilakukan pembenahan tata kelola. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Studi kasus permasalahan yang berjudul Dana Pensiun BUMN dirampok. Kasus penyelewengan dana pensiun atau DAPEN milik pekerja BUMN. Menurutnya, kejahatan yang merugikan negara ratusan miliar rupiah itu merupakan perampokan. Menurut Menteri BUMN, sebanyak 70% dari 48 dana pensiun yang dikelola perusahaan pelat merah bermasalah. Hal itu diketahui setelah Kementerian BUMN membentuk tim khusus untuk menyelidiki adanya perkara penyelewengan dan kesalahan tata kelola dana investasi pensiunan karyawan BUMN tersebut. Menteri BUMN menyebut kerugian negara akibat dugaan tidak pidana korupsi dana pensiun atau DAPEN BUMN bisa lebih besar dari 300 miliar. Angka itu sendiri berdasarkan hasil audit awal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kerugian negara kemungkinan bisa lebih besar setelah ditindaklanjuti atau diproses oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, kerugian negara tersebut disebabkan oleh adanya dugaan penyelewengan DAPEN di 4 perseroan negara. Keempat perusahaan yang dimaksud diantaranya PT Inhutani, Holding Perkebunan Nusantara atau PT PN, Holding BUMN Pangan, dan PT Angkasa Pura I Persero. Dampak permasalahan. Mencuatnya kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dikhawatirkan memperburuk citra dana pensiun di mata masyarakat. Hal ini mengingatkan tingkat literasi masyarakat mengenai manfaat dana pensiun masih rendah. Dampak yang kasus dana pensiun di BUMN melibatkan aspek hukum, keuangan, dan reputasi.
Yang pertama, kerugian finansial yang dapat mempengaruhi kekurangan manfaat yang diterima pekerja. Yang kedua, ketidakstabilan keuangan perusahaan yang mewajibkan mengganti kerugian dan menyuntikkan modal ke dana pensiun. Yang tiga, BUMN yang terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum atau etika bisnis dapat dihadapkan pada sanksi perdata dan pidana. Yang terakhir ada kepercayaan peserta dana pensiun dan masyarakat umum terhadap BUMN dapat rusak akibat kasus dana pensiun yang kontroversial. Selanjutnya ada pun upaya-upaya permasalahan. Yang pertama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengatakan perbaikan tata kelola dana pensiun BUMN merupakan permintaan langsung dari Menteri BUMN untuk melakukan audit terhadap Dapen BUMN. Dalam prosesnya, Kepala BPKP memeriksa secara menyeluruh terkait akuntabilitas tata kelola untuk kemudian dilakukan identifikasi area yang beresiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk tahap awal, BPKP memeriksa 4 Dapen BUMN dengan sampel transaksi investasi 10% dari sekitar 1.125 triliun. Memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol internal dalam pengelolaan dana pensiun, menerapkan perubahan dalam struktur manajemen yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam regulasi yang mungkin telah menyebabkan atau memperparah masalah dana pensiun. Mendorong perubahan kebijakan atau peraturan yang relevan untuk meningkatkan perlindungan serta peserta dana pensiun. Yang terakhir ada pun kesimpulan. Kesimpulan ini menunjukkan perlunya tindakan yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan dana pensiun di BUMN, upaya untuk memperbaiki manajemen risiko, memulihkan kepercayaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi akan krusial untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan baik bagi peserta dana pensiun maupun bagi perusahaan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.